Tahu nggak, awal mula aku ngonten di TikTok sama YouTube itu juga karena aku pengen move on. Apa yang dijauhkan darimu, jangan pernah meminta untuk didekatkan atau dikembalikan lagi olehnya. Hai guys, kali ini aku bakalan ngobrolin sedikit banget alasan kenapa sih kita harus move on atau harus mengikhlaskan sesuatu yang memang tidak ditakdirkan untuk kita. Sebenarnya istilah move on atau melepaskan sesuatu dan mengikhlaskan itu bisa untuk beberapa aspek ya. Bisa move on dari teman, move on dari rumah, move on dari suatu daerah, move on dari pekerjaan, atau banyak hal lainnya. Tapi untuk video kali ini aku bakalan spesifik ngomongin move on dari pasangan, atau lebih tepatnya mantan pasangan. Seperti di awal tadi aku bilang, apa yang sudah dijauhkan jangan pernah meminta kembali untuk didekatkan. Bisa jadi hal-hal yang sudah dijauhkan dari kita adalah jawaban atas doa-doa kita selama ini. Jawaban atas doa-doa selama ini ketika kita meminta kebahagiaan, keselamatan, bahkan rezeki. Ada yang perlu diingat bahwasanya Tuhan itu selalu melihat apa yang tidak bisa kita lihat. Tuhan selalu mendengar apa yang nggak kita bisa dengar. Jadi apapun rencananya, coba terima dan coba untuk ikhlas. Coba aku ngajak kalian untuk sedikit berpikir, mungkin saja relate, mungkin saja enggak. Bagaimana jika ternyata terus bersama dia, Tuhan justru mengurangi waktumu bersama keluarga, orang-orang terdekat. Bagaimana jika kamu terus bersama dia, ternyata Tuhan tidak membuka semua pintu rezeki untuk kamu. Atau bahkan bisa jadi, bagaimana jika kamu terus-terusan bersama dia, kamu bisa celaka. Banyak banget kan hal-hal yang tidak bisa kita bayangkan, tidak masuk ke logika kita, bahkan kita cenderung denial. Tapi coba sesekali renungkan, sesekali pikirkan pakai hati dan pikiran secara bersamaan. Kita pasti akan menemukan jawabannya. Hati kecil kita bisa merasakan hal-hal yang sebelumnya nggak pernah kita pikirkan. Tapi kalau kita sudah bersungguh-sungguh untuk mencari tahu jawabannya, semesta pasti akan ngasih clue. Dan ketika semesta memutuskan untuk menjauhkan kita, memisahkan kita, nantinya kita juga akan dihadapkan pada dua pilihan rasa sakit. Rasa sakit bersama dia atas segala konsekuensinya, atau rasa sakit ketika kita memilih untuk dia tinggalkan, dan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Melihat dia bersama yang lain, kita kesepian, atau yang lainnya. Dan untuk memilih dua kemungkinan rasa sakit itu, kita butuh waktu. Sebulan, 2 bulan, atau seberapapun lamanya, yang penting kita punya batas waktu. Aku pribadi juga pernah ada di momen itu, mencari waktu dan merenungkan semuanya, kurang lebih 1 tahun, waktu yang mungkin cukup lama untuk memilih, tapi cukup good deals juga atas jawabannya. Dan di momen itu kita harus benar-benar menikmati prosesnya, benar-benar berpikir, mencari jawaban-jawaban yang mungkin selama ini tidak terjawab, mempertimbangkan prioritas mana yang harus kita pilih dan kita dahulukan, dan yang paling penting berpikir rasa sakit mana yang masih bisa kita tolerir dan kita lewati. Dalam proses itu juga, aku memberikan kesempatan untuk mengupgrade hubungan kita menjadi lebih baik. Namun, jika memang tidak bisa dipaksakan, ya lepaskan. Dan kenapa sih kita tuh harus memaksakan diri untuk move on? Yang pertama, kita harus mendapatkan kebebasan emosional. Kita harus mencapai keseimbangan emosional yang lebih baik. Yang kedua, kehidupan kita harus lebih baik. Kita harus memberikan kebahagiaan dalam hidup kita setiap harinya. Dan yang ketiga, melepaskan masa lalu akan memberikan kita peluang dan pengalaman baru. Peluang dalam berbagai hal. Dan lebih dari apapun, langkah ini tuh membantu kita untuk terus tumbuh dan belajar dari pengalaman. Waktu terus berjalan. Kamu punya dirimu sendiri yang harus kamu prioritaskan. Jangan menghabiskan waktu untuk orang yang tidak benar-benar mencintai kamu. Orang yang tidak menghargai value-mu sebagai perempuan. Orang yang tidak berjalan ke arahmu.
orang yang tidak memikirkan kesulitanmu, atau bahkan untuk dia yang masih menginginkan orang lain. Move on itu susah, tapi akan jauh lebih susah ketika kita memaksakan takdir. Kalau kalian mendengarkan video ini dan menganggap ini hanya video kecil dari seorang remaja yang tidak tahu apa-apa tentang kehidupan dan cinta, kalian salah. Saya membuat video ini setelah kurang lebih 10 tahun saya berkomitmen dengan seseorang, dan di tahun terakhir, saya memutuskan untuk mempertimbangkan. Dan atas apa yang telah saya pertimbangkan dan berbagai cara yang saya cari untuk move on, pada akhirnya kami bahagia di jalan masing-masing. Jadi buat kalian yang masih ada di hubungan yang masih butuh dipertimbangkan ulang, jangan takut. Ada dirimu sendiri yang harus diprioritaskan, ada masa depan yang harus kamu pertahankan.